Selamat pagi Dunsana, ranah Minang dimanapun barado. Baka Dunsana Hariko mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat. Bersama saya Putri Febrina Marlini kembali hadir di Berita Padang. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Lebih dari 9 ton ikan tuna asal Padang diekspor ke Uni Emirat Arab. Seorang montir sepeda motor diringkus polisi saat hendak antarkan sabu-sabu kepada pelanggannya. Untuk mencegah hewan kurban terjangkit penyakit mulut dan kuku, peternak di Pasaman minta petugas kesehatan hewan menyuntik vaksin ternak mereka. Sebanyak lebih dari 9 ton ikan tuna diekspor ke negara Uni Emirat Arab di Bungus Teluk Kabung, pinggiran kota Padang. Pelepasan dilakukan secara resmi oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso. Ikan tuna ini berasal dari tangkapan nelayan lokal dan dikemas dalam 3 kemasan beku oleh sebuah perusahaan swasta yang bertindak sebagai pengekspor. Ekspor ikan tuna ke negara Uni Emirat Arab ini merupakan ekspor ke-7 kalinya selama tahun 2025 dan nilainya mencapai $90.000 Amerika atau hampir 2 miliar rupiah. Ekspornya sekitar 9,3 ton untuk tujuannya ke Uni Emirat Arab. Frozen sudah dalam bentuk diproses, jadi ada tuna sapu, tuna stick, ada tuna loin juga. Bukan, ini sebetulnya sudah ekspor ke-7 kami, jadi kami sudah diperkenalkan oleh Kementerian Perdagangan itu ke Uni Emirat Arab sejak tahun lalu. Sejak kunjungan kami tahun lalu itu langsung terjadi transaksi ekspor. Hanya memang Pak Menteri baru bisa berkunjung hari ini. Menteri Perdagangan meminta Provinsi Sumatera Barat lebih aktif mempromosikan produk UMKM. Karena menurut Menteri, Sumatera Barat mempunyai potensi yang bagus. Menteri juga mengajak pelaku UMKM untuk mengikuti business matching atau pertemuan terjadwal antara pembeli di luar negeri dengan UMKM di dalam negeri. Pertemuan ini digagas oleh Kementerian Perdagangan. Hingga bulan April tahun ini, program pertemuan terjadwal telah diikuti oleh hampir 400 UMKM di Indonesia dengan nilai transaksi hampir mencapai 1 triliun rupiah. Business matching itu UMKM bisa menyampaikan, mempresentasikan produknya ke perwakilan kita, Atase dan ITBC yang ada di 33 negara. Sampai dengan April ini sudah ada sekitar 388 ya UMKM yang ikut program business matching dan sudah ada transaksi dagang sekitar 57,6 juta US atau sekitar 920 miliar rupiah. Informasi yang disampaikan Menteri Perdagangan ini semakin membuka mata kita bahwa perdagangan global saat ini telah berlangsung secara masif dengan nilai transaksi yang fantastis. Jika tak ingin tertinggal, pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus gerak cepat menyambar peluang tersebut. Alfi melaporkan dari Padang. Polisi di gerbang kita yang tidak mematuhi aturan, yang tidak. Angka kecelakaan lalu lintas di 50 kota menunjukkan tren kenaikan, terutama terkait usia individu yang terlibat. Kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada bulan Februari mencapai 12 kasus dengan jumlah luka ringan 22 orang dan 1 orang luka berat. Bulan Maret, angka kecelakaan naik jadi 16 kasus dengan jumlah luka ringan menjadi 24 orang dan luka berat 3 orang. Di bulan keempat atau April, turun jadi 8 kasus kecelakaan lalu lintas. Dari jumlah itu, anak usia sekolah mendominasi terlibat dalam kecelakaan, baik pengendara sepeda motor maupun pengemudi mobil. Selain faktor manusia, berupa emosional, belum mahir, dan faktor jalan, serta kendaraan, juga menjadi penyebab yang cukup besar.
Hal tersebut disampaikan oleh Kasat Lantas Polres 50 Kota, Ibtu Zarwiko Irzal, saat memberikan sosialisasi dalam kegiatan Polis Goes to School di SMA Negeri 1 Kecamatan Harau 50 Kota. Dari beberapa razia atau penertiban yang dilakukan polisi, umumnya kendaraan yang terjaring tidak lengkap dan tidak standar, dan mereka yang terjaring razia juga masih usia produktif. Penyebab laka lantas itu tersendiri karena human error ya. Anak-anak sekolah ini banyak yang memodifikasi kendaraannya jadi kena brom, timbul keinginannya untuk balap-balap liar. Nah, itu yang banyak penyebabnya terjadi kendaraan. Dan juga ya ilmu-ilmu tentang keselamatan berlalu lintas yang masih kurang, yang sangat minim. Sementara pihak sekolah terus meningkatkan kesadaran peserta didik untuk tertib berlalu lintas. Selain mewajibkan menggunakan helm, kendaraan yang boleh masuk ke pekarangan sekolah adalah kendaraan yang lengkap surat-surat maupun kelengkapan sepeda motornya. Yang pertama, siswa kita wajib pakai helm, kemudian melengkapi seluruh peralatan-peralatan kendaraannya. Kemudian mereka juga membawa kendaraan itu tidak ugal-ugalan, termasuk juga knalpot mereka juga harus standar. Jadi setiap pagi kita tetap cek, kita tetap periksa anak-anak yang masuk ke dalam sekolah kita wajib pakai helm, tidak ada yang bonceng tiga, tidak ada yang ugal-ugalan untuk membawa kendaraannya. Dengan sosialisasi dan edukasi langsung dari polisi ini, diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat dan membawa perubahan positif pada perilaku pelajar dalam berlalu lintas. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari 50 kota. Pemerintah terus memberikan dukungan terhadap UMKM. Salah satunya dengan membantu memasarkan produk lokal. Tidak hanya di Nusantara, namun hingga ke mancanegara. Hal itu dikatakan Menteri Perdagangan Budi Santoso saat berkunjung ke salah satu sentra UMKM di kawasan Ayadingin, Kecamatan Koto Tangah, pinggiran Kota Padang, pada Jumat pekan lalu. Menteri Perdagangan Budi Santoso memberikan sejumlah strategi kepada pelaku UMKM agar usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia bisa bersaing di skala internasional. Pertama, kata Menteri Perdagangan, daya saing produk UMKM harus bagus. Kedua, perhatikan aspek pemasaran. Dan yang ketiga, jalin kerjasama dengan retail modern atau marketplace. Menteri memastikan produk-produk UMKM di Indonesia pada dasarnya tergolong bagus. Hanya saja, aspek kualitas dan pemasarannya mesti lebih ditingkatkan. Mendak melihat peluang pasar dalam negeri tergolong besar. Hanya saja, belum digarap atau dimanfaatkan dengan baik oleh pelaku UMKM. Pemerintah terus berupaya memajukan UMKM lokal agar bisa menembus pasar global. Selain memberikan kemudahan regulasi, instansi terkait juga secara berkala mengadakan pelatihan. Pelatihan itu bertujuan untuk membekali pelaku usaha tentang pemasaran, manajemen keuangan, peningkatan kualitas produk. Peningkatan kualitas daya saingnya harus bagus. Yang kedua, pemasarannya. Nah, kita membantu pemasaran di dalam negeri, ya, baik kita kerjasama dengan retail modern, dengan marketplace, ya, dengan saluran pemasaran yang ada, kita semua sudah melakukan kerjasama. Dan kita sudah banyak melakukan program, ya, untuk belanja, diskon segala macam yang isinya itu para UMKM. Kita dari pemerintah itu sangat berharap itu dengan difasilitasi untuk kegiatan-kegiatan pameran luar negeri, terus produk-produk kita dipromosikan lewat Istana Negara untuk souvenir itu. Jadi pemerintah sangat mensupport. Jadi karya anak nagari Sumatera Barat ini sudah mendunia, tapi melalui Henny Adli yang Kementerian Perdagangan juga menyiapkan program UMKM agar bisa ekspor. Untuk itu, pelaku usaha dituntut untuk berinovasi dan beradaptasi dengan jangkauan pemasaran
yang lebih besar. Robiham melaporkan dari Padang. Petugas Kesehatan Kehewanan Padang Pariaman melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap hewan-hewan kurban yang akan didistribusikan. Pemeriksaan kesehatannya dilakukan agar hewan kurban terhindar dari penyakit menular. Pemeriksaan dilakukan secara langsung ke kandang-kandang sapi milik warga yang jumlahnya terus bertambah mendekati Hari Raya Idul Adha. Sapi-sapi diperiksa dan diambil contoh darahnya sebelum sapi-sapi itu dikirim ke luar Sumatera Barat. Sedangkan untuk pasaran lokal dipastikan tidak terindikasi penyakit jembrana pada sapi Bali, penyakit mulut dan kuku, maupun penyakit lumpy skin disease, LSD, yang ditandai dengan adanya surat dan tanda khusus pada badan sapi yang telah diperiksa. Pemeriksaan ini dilakukan guna memastikan kesehatan hewan kurban agar tidak berdampak terhadap masyarakat yang akan mengonsumsinya. Kegiatan hari ini adalah pengambilan sampel pada sapi kurban, gunanya untuk memastikan sapi kurban kita yang akan dikirim keluar Sumatera Barat maupun yang ada di Sumatera Barat itu benar-benar dalam keadaan sehat. Yang diperiksa apa saja? Yang diperiksa untuk penyakit jembrana khusus pada sapi Bali, penyakit PMK, dan penyakit LSD. Padang Pariaman merupakan daerah penyangga kebutuhan sapi bagi kota dan kabupaten di Sumatera Barat dan provinsi tetangga. Jumlah populasi sapi di daerah ini mencapai 50.000 ekor. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman.